Nah, kalau kemarin kita udah membahas sampai 3 bagian. Ini sekarang yang di bagian keempat ini kita membahas bukan mengenai tiket. Mengenai apakah? Ikutin terus. Kita bahas hak supporters, tapi bukan mengenai tiket kali ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat petang. Untuk kalian kawan-kawan yang sedang menonton YouTube-nya Albert Syedra Draktan. Saya nggak tahu kalian lagi nonton di jam berapa, tapi yang jelas kalau misalnya dari saya pribadi, kalau gelap berarti harus kita terangkan. Kalau udah terang bisa kita warnai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebelum saya membahasnya, tolong subscribe, like, comment, and share dulu. Share yang pasti. Kemudian jangan lupa komennya mengenai tema ini, ya. Karena ini lumayan seru. Meskipun saya hanya akan membahas secara ya singkat lah ya. Karena kalau dibahas panjang lebar nanti terlalu lama juga nontonnya. Jadi ya singkat-singkat aja lah. Kemudian buat yang pengen follow Twitter saya juga boleh, Albert Syedra. Instagram boleh juga Albert Syedra, atau TikTok yang ingin lihat saya main drum boleh juga follow TikTok Albert Syedra. Ya. Jadi gini, apa sih maksud dari kalimat saya yang pertama tadi? Pyrotechnics. Apa itu pyrotechnics? Pyrotechnics adalah dalam bahasa mudahnya, dalam pengertian mudahnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dapat dinyalakan atau dapat menjadi api menyala gitu ya, dalam bahasa mudahnya ya, dalam bahasa mudahnya. Kalau kita kerucutkan dalam pengertian supporter sepak bola, ini menjadi lebih dikerucutkan menjadi pyrotechnic usage atau penggunaan pyro yang sering digunakan oleh supporter sepak bola adalah kebanyakan itu flare, smoke bomb, petards, petasan ya, fireworks, kembang api, atau parachute flare. Ada 5 yang lazim dipakai nanti. Tim video konten saya bisa kasih modelan videonya apa itu flare ya. Jadi saya jelasin satu-satu. Flare adalah kalau misal dan penggunaannya ya untuk stadion, bukan untuk kepentingan kapal laut atau pesawat udara atau di hutan tersesat, bukan. Untuk di stadion ya, akan lebih keren kalau di stadion saat gelap itu nyalain flare. Dia bentuknya batang mengeluarkan api dengan derajat yang tinggi dan biasanya durasinya semenit. Kemudian yang berikutnya smoke bomb. Nah, smoke bomb ini cenderung lebih oke kalau dinyalakannya ketika kita nonton sepak bola. Ya bukan berarti ya bebas aja sih sebenarnya dinyalain kapanpun, coba akan lebih keren gitu ya. Ketika kita nonton sepak bolanya sangat terang di tribun supporternya, alias misalnya siang hari, match yang siang hari itu kalau nyalain flare nggak terlalu oke, tapi akan sangat oke banget kalau nyalainnya smoke bomb. Smoke bomb itu sama bentuknya, lebih kayak bentuknya sama batang gitu. Begitu pelatuknya ditarik ya, atau kalau yang jadul bisa pakai korek api, ada sumbunya. Itu kalau misalnya nyala, awalnya sih ada kayak percikan apinya sedikit, kemudian mengeluarkan asap. Itu smoke bomb. Yang ketiga adalah petards atau petasan. Kita sama-sama tahu petasan lah ya, petasan. Itu juga suka dipakai buat lucu-lucuan oleh supporter di stadion. Yang berikutnya adalah fireworks, kembang api. Nah, kita juga sama-sama tahu kembang api
projektil gitu dilontarkan, kemudian kembang api ya. Dan yang terakhir adalah parachute flare. Ini sebenarnya hampir mirip seperti flare, tapi kalau flare ini nyalanya di si batangnya, kalau ini dia mental, tinggi terbang ke udara, ke angkasa sampai berapa meter gitu, tinggi banget lah. Kemudian dia mendaratnya parasut, benar-benar ada parasutnya. Nah, jadi si nyala apinya gitunya, kan biasanya kalau parasut kan manusia tuh. Nah, kalau ini si apinya itu kayak gitu. Itu parasut flare, ya. Pyrotechnic usage, penggunaan pyrotechnic, kita sama-sama tahu bahwa di seluruh dunia, kita sekali lagi bicara dalam konteks sepak bola, bukan bicara dalam konteks penggunaannya untuk kemiliteran, bukan untuk penggunaannya untuk search and rescue, tim SAR, bukan juga penggunaannya untuk pesawat terbang jika tersesat, jatuh segala macam, atau kapal laut tenggelam segala macam, atau tersesat di rimba ya, atau di pegunungan atau apa, bukan itu gitu. Yang kita bahas adalah fungsinya di persepak bolaan. Dalam hal ini supporter sepak bola. Ya, bisa dibilang hampir di seluruh dunia, bisa dibilang hampir di seluruh dunia. Ada peraturan yang melarang mengenai pyrotechnic usage ini atau penggunaan pyro. Meskipun ada juga beberapa negara yang mulai melonggarkan atau belum membuat undang-undang, atau nggak terlalu ketat mengenai penggunaan pyro ini. Jadi bukan berarti membolehkan 100%. Karena kalau membolehkan 100%, saya yakin malah nanti jadinya nggak seru, ya kan? Segala sesuatu yang sudah tidak dilarang tapi jadi legal, itu nantinya malah jadi nggak keren. Yang ilegal itu yang bikin deg-degan kan? Ngumpet-ngumpet bawa flare atau bawa smoke bombnya itu yang jadi kayak gitu, greget tersendiri. Kalau dilegalin malah jadi nggak aneh. Tapi kita bicara dulu ininya lah ya, historinya secara singkat. Jadi zaman dulu aja bahkan memang udah kayak kembang api gitu, kadang udah dipakai gitu untuk perayaan-perayaan, termasuk salah satunya di sepak bola. Tapi kalau misalnya selain kayak penggunaan scarf gitu ya, itu kan atau misalnya kayak hura-hura yang kayak hiburan-hiburan gitu, kayak misalnya apalah ya, seperti misalnya obor zaman dulunya banget gitu, ya kan, obor di gini-gini gitu misalnya, itu juga sebenarnya kan udah pyro dalam pengertian yang sangat tradisional. Kalau misalnya kita berkaca ke zaman sekarang, ya bisa dibilang memang alat yang dipakai, benda yang dipakai itu memang yang tadi saya sebutin ya, flare, smoke bomb terutama, dan beberapa benda lainnya tadi. Dan itu semua dilarang, tapi itu semua tetap ada karena bagaimanapun juga. Nah ini supaya nggak ada salah paham, supaya nggak ada bentrok di antara sesama supporter, nggak ada pro dan kontra. Semoga nggak ada pro dan kontra lagi di antara sesama supporter. Karena bagaimanapun juga penggunaan pyro itu menjadi kayak topping gitu, dibikin nasi goreng, terus kalian bikin nasi goreng terus misalnya nggak ada toppingnya gitu kan, jadi kayak cuma nasi aja digoreng, itu nggak ada telurnya, nggak ada ayamnya, nggak ada apa, misalkan nasi goreng kambing atau nasi goreng apapun lah gitu, nggak ada toppingnya, jadi kayaknya kurang oke. Jadi mungkin solusi yang baik adalah misalnya ya di BRI Liga 1 musim depan, misalnya ya, musim ini di BRI Liga 1 musim ini misalnya dilonggarkanlah sedikit
sebelum pertandingan dimulai dan benar-benar sesudah peluit akhir dibunyikan, misalnya boleh ada pyro show. Seperti itu. Dan karena kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia kalau ada pyro dinyalain, ada flare atau smoke bomb dinyalain, itu pertandingan dihentikan. Kalau kayak di Liga Inggris atau Liga Eropa, kita sama-sama tahu bahwa pertandingan akan berjalan terus. Ya kan? Kalau di Indonesia dihentikan. Ya kalau misalnya memang seperti itu adanya, ya mungkin bisa dilonggarkan dengan di awal sebelum mulai dan di akhir sesudah peluit akhir. Itu yang pertama, ya kan? Terus kemudian yang kedua mengenai dendanya nih. Ini saya bukan menyuruh agar saya sebagai yang suka nyalain flare dan smoke bomb atau kawan-kawan yang suka nyalain flare dan smoke bomb agar didenda. Enggak, bukan. Ini hanya wacana aja. Ini hanya kita saling sharing knowledge lah ya. Kalau misalnya kayak di Inggris misalnya, di Liga Inggris, itu yang di ban atau yang didenda, ya kan, yang nggak boleh nonton pertandingan dihukum dengan nggak boleh nonton pertandingan dan bahkan bisa sampai ada yang ditahan juga. Itu si individu yang nyalainnya. Memang benar bahwa ada denda juga buat klub, tapi itu nggak di blow up. Beda dengan Indonesia. Indonesia karena kita harus jujur aja bahwa negara kita masih banyak koruptor, negara kita masih sangat kental dengan korupsi. Jadi dengan segala hormat, maaf ini bukan menyindir, bukan menghina, bukan, tapi kita harus tahu kenyataan ini bahwa penggunaan pyro yang kemudian berimbas kepada klub bersangkutan didendanya menjadi lebih di blow up. Kenapa? Supaya uangnya lebih besar ketimbang kalau misalnya si individunya yang didenda. Berapa sih denda satu orang yang nyalain pyro berbanding dengan kalau timnya yang didenda, seperti itu. Jadi ya bicara mengenai pyrotechnic usage ini ya kalau boleh hak sebagai supporter supaya seru gitu dibolehin lah, misalnya dengan ada kelonggaran, boleh dinyalakan ketika apa, boleh dinyalakan hanya di saat apa, seperti itu. Dan jangan jangan yang kayak mematikan kreativitas dan mematikan keunikan dari para supporter itu sendiri. Seperti itu sih kalau obrolan singkatnya mengenai pyro usage ini ya. Kalau menurut saya pribadi sih no pyro no party, no pyro no party, no pyro no party. Menurut kalian gimana? Isi komen di bawah, kita bahas mengenai penggunaan flare dan smoke bomb ini dan lain-lainnya. Kita bahas, kita diskusikan dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa nonton juga episode yang berikutnya karena masih terus akan membahas mengenai hak kita sebagai supporter. Terutama BRI Liga 1 musim ini akan mulai sebentar lagi. Yuk kita kawal, kita sukseskan bersama.